Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isnina. Saya merupakan salah satu pengajar pada program studi D3 Kebidanan Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun. Saya diberikan tanggung jawab oleh program studi mengajarkan mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Kebutuhan Dasar Manusia. Kompetensi utama saya adalah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut dengan PDD UKT-PT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam pengajaran saya menggunakan 3 komponen mengajar, yaitu ada DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Outline yang saya gunakan pada komponen delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada komponen interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran interaktif. Pada komponen assessment, saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian mata kuliah. Lalu rekaman proses pembelajaran tatap muka. Mata kuliah yang saya bawakan adalah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan pendidikan kebidanan dengan proporsi 5 SKS, 2 SKS teori, dan 3 SKS praktik, serta berlangsung pada semester ganjil. Mata kuliah ini terdiri dari 16 minggu, di mana 2 minggu di dalamnya terdiri dari UTS dan UAS. Untuk pertemuan lainnya berisi perkuliahan teori serta praktik. Untuk deskripsi mata kuliah merupakan mata kuliah wajib dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu bersalin pada pantun serta mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, evidence base dalam asuhan persalinan, keterampilan dasar dalam asuhan persalinan, tanda bahaya persalinan, deteksi dini, komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, serta manajemen asuhan persalinan. Kemampuan yang diharapkan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan untuk sikap menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, keterampilan umum memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan berlangsung atas hasil kerja secara mandiri. Keterampilan khusus mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Untuk pengetahuan, menguasai konsep dasar ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Dari CPL diturunkan pada CPMK ke-1, CPMK mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Untuk sub CPMK menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, serta materi pembelajaran yang saya akan bawakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan adalah dengan ceramah, tanya jawab, dan kuis. Sistem penilaian untuk praktek atau kuis 20%, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 20%, serta untuk UAS 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terlihat sehat semua hari ini. Sebelum kita kuliah ya tentang yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ya, mungkin dari ketua kelasnya silakan berbicara. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa mulai.
pengantar asuhan ke bidana. Ya. Oke, di sini saya coba untuk mereview untuk persalinan normal apa ya? Untuk mbaknya persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang terjadi pada kehamilan yang cukup di usia 38 sampai 40 minggu. Lanjut selama dengan presentasi kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komunikasi baik pada ibu maupun pada janin. Ya, masih mengingat ya tentang apa konsep persalinan atau persalinan. Oke, untuk tanda-tanda infarksi apa saja? Tanda-tanda infarksi yang pertama, isi yang lebih kuat, sering dan teratur, keluar lebih bercampur darah, jika VT, serviks mendatar dan membuka. Oke, bagus ya jawabannya di sini untuk mereview program untuk persalinan asuhan persalinan normal. Ya, oleh karena itu setelah kalian memahami tentang konsep yang namanya persalinan, kalian juga harus mempengaruhi atau mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ya, oke kita lihat di sini tujuannya untuk faktor-faktor persalinan itu apa? Kenapa sih kalian belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Yang pertama di sini kalian harus mampu ya mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi bersalin ya tentang powernya ya tentang passionnya tentang passenger dan juga tentang psikis dan juga penolongnya ya itu yang harus kalian kuasai ya bagaimana nanti kalian bisa menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Serta di sini faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada apa saja ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tujuan kalian di sini akan belajar tentang yang namanya power, passion, passenger, psikologis dan juga penolong. Kenapa kelima itu dapat mempengaruhi persalinan ya? Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Untuk power ini ada kalimat power kan berarti ada apa? Tenaga ya. Makanya di sini dari power ada yang namanya his dan kekuatan ya. Sedangkan untuk jalan lahir ya, jalan lahir kalau ibu bersalin itu kan pasti akan melewati atau bayinya akan melewati yang namanya jalan lahir. Nah, jalan lahir itu disebut dengan passion ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, faktor yang ketiga ada yang namanya passenger ya. Kenapa kok dikatakan passenger ya? Passenger di sini kalau dalam bahasa Inggris atau di Indonesia kan itu adalah siapa? Penumpang atau menumpang. Ya, siapa di sini yang menumpang ya? Siapa yang di sini di perut ibu yang menumpang? Makanya dikatakan passenger. Itu ada siapa? Ada janin ya, ada plasenta dan juga ada yang namanya air ketuban. Ketiga tersebut dikatakan dengan passenger. Ya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang psikis dari ibunya dan juga kita akan membahas dari penolongnya. Penolongnya itu siapa ya? Kita sebagai tenaga kebidanan, ya tenaga kesehatan salah satunya itu seorang bidan. Karena kalau bidannya berpengaruh, otomatis proses persalinan itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Ya. Ada sifat-sifat his yang normal. Ya. Sifat his yang normal itu bagaimana? Ya kalau ibu mau bersalin, ya pasti ada yang namanya kontraksi otot rahimnya dimulai dari salah satunya tanduk rahim atau kornum. Ya intinya sifat-sifat untuk his yang normal itu hisnya dia kuat. Ya yang kedua yaitu adanya kekuatan paling tinggi di bagian fundus uter. Fundus uter itu bagaimana di bagian? Nah di bawahnya payudara itu dikatakan dengan yang namanya kekuatan paling tinggi. Dan pada setiap
bis tadi. Ya, terus ini kalau semakin meningkat tuh ada yang tinggi. Nah, di sini adalah kontraksinya adalah kontraksi pada saat proses persalinan. Setelah itu turun lagi, yaitu pada saat dia mau melahirkan plasentanya. Kontraksinya tidak terlalu kuat. Ya, yang semakin kuat yaitu pada waktu dia mau mengeluarkan bayinya, itu berada di dalam. Ya, oke, ini adalah contoh grafik aktivitas ya. Kalau uterus itu mengalami yang namanya bis atau kontraksi. Ya. Oke, dalam yang harus diperhatikan ya dalam observasi bis, yaitu harus mengetahui yang namanya frekuensi bisnya, ya, lalu durasi atau lama bisnya. Nah, frekuensi bis ini harus diperhatikan karena kenapa? Berapa kali ibunya mengalami kenceng-kenceng, ya. Kalau ibunya mengalami kontraksinya jarang, ya, kehamilannya sudah cukup bulan, ya, terus dia sudah ada tanda-tanda mau bersalin, namun kontraksinya dia jarang, kita evaluasi lagi. Takutnya bisa menyebabkan yang namanya persalinan lama. Ya, frekuensi ini dilihat dia dalam 10 menit itu ada berapa kali. Contohnya dalam 10 menit itu ada 3 kali. Nah, bagaimana caranya di sini mengetahui untuk frekuensi bisnya? Kita memegang perut ibunya. Ya, kalau ibunya di sini kondisinya perutnya keras, itu dia akan mengalami, itu dinamakan mengalami kontraksi. Kita pegang saja kalau ibunya ini keras, ini dia kontraksi. Kita hitung selama 10 menit berapa kali kerasnya. Nah, itu dinamakan frekuensi. Ya. Sedangkan untuk durasi, dan dari frekuensi itu selama 3 kali ini contohnya berapa detik nih, ya, untuk lamanya kontraksi. Ya, di sini bisa selama 40 detik ya, kalau lebih di sini dikatakan bisnya normal. Ya, kalau lebih dari 40 detik. Ya. Oke, di sini juga perubahan akibat bis ya. Kalau ibunya mengalami kontraksi, ya otomatis pada kondisi pada uterus dan serviknya, ibu akan mengalami terabat keras dan padat ya, makanya di bagian abdomennya atau di bagian perutnya. Ya, tekanan hidrostatir ya, tekanannya intrauterusnya naik ya, berarti naik yaitu dia mengalami tadi kencang-kencang tadi keras. Ya, kalau pada ibunya itu apa yang dirasakan pada saat terjadinya bis? Ya otomatis di sini terasa adanya nyeri. Ya, lalu adanya peningkatan nadi dan juga adanya peningkatan tekanan. Ya, lalu untuk janinnya apa? Kalau untuk janinnya yang terjadi pada saat ibunya mengalami bis atau kontraksi, pasti dia akan mengalami yang namanya pertukaran oksigen pada sirkulasi uteroplasenta yang berkurang, maka akan timbul terjadinya hipoksia atau asfiksia. Ya, tapi kondisi di sini ya masih fisiologis kalau bisnya dalam kondisi dalam batas normal. Beda lagi kalau bisnya di sini dalam tidak dalam batas normal. Dikatakan batas normal atau tidak batas normal itu yang bagaimana? Nah, ini kelainan yang terjadi pada kontraksi atau pada bis. Ini dikatakan yang tidak normal. Bila kondisinya terjadi inersia uteri ya, bisnya yang sifatnya lemah. Apa yang dimaksud dengan inersia? Yaitu bisnya yang dia bersifatnya lemah atau kondisinya dia tidak kuat. Ya, sehingga di situ dia tidak dapat mempengaruhi terjadinya pembukaan pada serviks. Ya, kalau tetania kebalikannya, ya, kalau tetania di sini yaitu bisnya yang terlalu kuat dan terlalu sering sehingga tidak terdapat kesempatan untuk reaksi otot rahim beristirahat. Ya, kencang nggak ada hentinya. Ya, itu akan mempengaruhi kondisi dari janin maupun ibunya. Ya. Oke, selanjutnya di sini tadi untuk power kita sudah membahas tentang bisnya. Nah, kita juga akan membahas tentang tenaga meneran. Ya, tenaga meneran itu bagaimana? Ya, tenaganya
lengkap. Ya, sudah ada tanda-tanda infatu kala 2, baru kita memimpin ibunya untuk proses bersalin. Ya, itu dikatakan dengan tenaga meneran. Ya. Oke, di sini bagaimana meneran yang efektif? Ya, yang pertama kita harus menganjurkan ibunya untuk meneran mengikuti dorongan alamiah. Ya, dan juga selama kontraksi. Nggak perlu di sini ibunya dipaksa untuk kalau nggak pengen ngeden ya jangan disuruh untuk ngeden. Ya sesuai dengan kondisi dia meneran dorongan alamiah saja. Ya, tapi kita harus memimpin ibunya sesuai dengan kita memimpin proses bersalin. Ya, beritahu ibu meneran dengan baik, tidak menahan nafas. Ya, diingat. Ya, jangan sampai ibunya di sini saat ngeden sampai menahan nafas, tidak. Ya, harus diberikan pelonggaran untuk mengambil nafas. Ya, minta ibu untuk berhenti meneran dan beristirahat saat tidak kontraksi. Kalau perut ibunya nggak kenceng, ya, tidak adanya kontraksi, ibunya jangan suruh ngeden, percuma akan membuang tenaga. Ya. Oke, selanjutnya tidak diperbolehkan mendorong fundus ya saat proses persalinan. Ya, fundus itu di bagian perutnya dengan mendorong memaksakan bayinya biar keluar itu tidak boleh. Ya, itu adalah yang tidak diperbolehkan untuk kelahiran pada proses persalinan. Oke, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang power ya. Selanjutnya ada kita yang namanya patient ya. Patient di sini adalah jalan lahir ya. Yang dimana di sini untuk jalan lahir itu ada yang bagian keras dan juga ada bagian yang lunak. Ya, untuk yang bagian keras itu yang bagaimana? Untuk yang tulang-tulang panggul. Ya, sedangkan yang bagian lunaknya itu yang bagaimana jalan lahir itu ya ada yang namanya uterus ya, otot dasar panggul dan juga dia akan melewati peritoneum. Ya, orang mau melahirkan itu kan posisinya itu nggak mungkin kan langsung dia ujuk-ujuk keluar dari peritoneum, pasti dia melewati dia di uterusnya dulu ya, baru lewat di area panggul, baru turun ke jalan lahir atau di peritoneum. Itu dikatakan dengan bagian yang lunak. Oke, pengertian dari patient di sini adalah jalan lahir yang harus dilewati oleh janin ya, terdiri dari rongga panggul ya, dasar panggul, serviks ya, vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal ya. Lalu untuk patient di sini untuk tulang keras panggul ya ada yang namanya os coxae ya, os coxae, lalu ada os sacrum dan dengan os ischius ya. Os coxae di sini ada yang namanya os ilium, os isidium dan os di sini merupakan dari bagian tulang keras dari panggul. Oke, di sini kita bisa melihat ya yang mana bagian os coxae ya, os di situ sudah tertera bahwa os sacrum itu di atasnya os coccygeus ya. Sedangkan kalau coccygeus di sini sama dengan tulang ekor ya. Sedangkan kalau os coxae ada yang namanya os ilium. Os ilium itu sama dengan tulang usus di bagian panggul, di bagian tulang usus. Sedangkan tulang isidium adalah atau di sini ini merupakan adalah tulang hidup ya, karena kiri kalian ini merupakan dinamakan dengan os isidium. Sedangkan kalau os pubis di sini adalah yang di area jalan lahir. Itu adalah gambar salah satu untuk tulang keras dari panggul ya. Oke, di sini untuk panggul juga harus tahu ya jenisnya. Di sini ada jenis genoid, anthropoid, android dan juga paleoid. Yang dimana untuk genoid itu memang untuk bentuknya dia mirip lingkaran ya. Sedangkan kalau anthropoid di sini lebih ke bentuk elip ya. Untuk android di sini lebih ke bentuk segitiga panggulnya. Di sini bisa dilihat itu ada PA sama A ya. Itu adalah perbedaan dari bentuk panggul jika digambarkan dengan kondisi panggul
Ya, ada P sama A, di sini adalah posterior sama anterior. Ya. Oke, lalu di sini untuk pintu atas panggul ya, namanya saja untuk jalan lahir. Jalan lahir pasti akan memiliki yang namanya pintu. Ya, yang dimana dari pintu panggul itu ada yang namanya pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Ya, untuk ciri khasnya jalan lahir itu bagaimana? Ya pasti dia akan melewati pintu atas panggulnya terlebih dahulu, lalu turun ke bidang terluasnya panggul. Ya, lalu bidang tersempitnya, lalu ada yang namanya pintu bawah panggul. Dan di situ adalah biasanya corong untuk melengkung ke depan dinamakan dengan sumbu juros. Salah satunya bagaimana di sini proses bayi baru lahir melewati jalan lahir. Ya, oleh karena itu di sini harus mengetahui untuk bidang luasnya panggul ya. Untuk ukuran anterior posteriornya panggul itu 12,75 cm. Ya, ini di sini itu gambarnya. Ya, ini adalah merupakan dari ukuran anterior posterior. Ya, sedangkan kalau yang melintang yaitu 12,5. Ini adalah yang melintangnya. Ya, sedangkan yang ini adalah anterior posteriornya adalah 12,75. Ya. Oke, di sini adalah bidang terluas, di mana bidang terluas itu adalah biasanya berhubungan dengan penurunan kepala pada bayi baru lahir. Ya, di sini adalah salah satu bidang hotnya untuk mengetahui proses penurunan kepala bayi baru lahir itu di mana. Ya, oke, untuk bidang hot 1 di sini biasanya pada lingkaran PAP-nya, pintu atas panggul biasanya sejajar dengan simfisis dan promotorium. Ya, kepala bayi turun itu bisa dilihat dari hot 1, hot 2, hot 3, dan juga hot 4. Sedangkan kalau hot 4 posisi kepalanya dia turun di bagian os koksidis atau di sini tadi tulang bagian ekor. Ya, sedangkan kalau hot 3 posisi kepala turun itu di panggul di bagian tulang hidung, yaitu di bagian silatika kanan dan kiri. Sedangkan kalau hot 2 dia masih di bawah tepi bawah simfisis. Ya, itu untuk bidang-bidang hot bagi kondisi bagaimana turunnya kepala pada saat proses mau melahirkan. Ya. Oke, untuk uterus ya, uterus ini juga salah satu yang mempengaruhi jalan lahir ya, karena kalau uterus ini mempengaruhi adanya kontraksi ya. Dari uterus ini ada uterus segmen bawah ya, bawah uterus, dan juga ada segmen atas uterus ya. Lalu di sini untuk P-shape yaitu berhubungan dengan perineum ya, yang dimana di sini adalah saat persalinan otot ini sering mengalami kerusakan ketika janin dilahirkan, karena biasanya kalau kondisi bayinya besar nih, contohnya ya, kondisi perineumnya bisa mengalami kerusakan itu bagaimana terjadinya robekan perineum ya, kepalanya dia terlalu besar ya, sehingga akan merobek di bagian jalan lahir, bagian perineumnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada cervix ya. Cervix ini berhubungan dengan perineum tadi ya. Kalau ada his, otomatis cervixnya akan terjadinya adanya pembukaan ya, yang adanya penipisan ya. Tahu adanya pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 10 itu karena adanya cervix yang sudah menipis ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah passenger ya. Passenger di sini ada janin, ada plasenta, dan juga ada air ketuban. Ya, siapa yang menumpang di dalam rahim ibu? Ya, di situ ada janinnya ya, ada plasentanya, dan juga ada air ketuban ya. Oke, janin ini adalah bagian yang besar dan keras ya. Dan janin ini adalah yang paling mempengaruhi, itu biasanya kepala janin ya. Posisi besarnya kepala dapat mempengaruhi jalannya proses persalinan ya. Kalau kondisi janinnya besar ya, terus posisi bayinya melintang atau posisinya di sini sungsang ya, lalu kondisinya dia letak muka, itu akan mempengaruhi proses persalinan tidak dapat
pemeriksaan apakah dia letak lintang ya, atau sikapnya mukanya defleksi atau fleksi, dan itu harus diperhatikan pada saat kita melakukan atau mengetahui tentang pada sikap janin ya. Ada fleksi, defleksi, dan juga ekstensi. Yang normalnya itu kan bentuknya hanya fleksi ya. Yang ekstensi seperti ini kan berarti dia letak muka, karena yang normal proses persalinan atau posisi janinnya normal yaitu kepala berada di bawah ya. Yang di bagian middle atau di bagian fundus itu bagian bokong ya. Oke, itu ya untuk sikap janin. Lalu presentasi, posisi, dan ini juga diperhatikan berhubungan dengan sikap ya. Apakah letaknya kalau ekstensi otomatis dia bukan ubun-ubun kecil. Yang normalnya yaitu adalah yang diraba adalah ubun-ubun kecilnya, karena posisi bayinya seperti ini. Ya, itu posisi untuk fleksi ya. Oke, selain itu untuk plasenta juga di sini mempengaruhi dari faktor-faktor persalinan ya. Yang normal plasenta itu 15 sampai 20 cm dan beratnya 500 sampai 600 ya. Biasanya plasenta akan terbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira usia kehamilan 16 minggu ya. Oke, selanjutnya untuk plasenta di sini ya, di dalam plasenta itu ada yang namanya fetal portion ya, bagian maternal, dan juga di sini ada yang tali pusatnya itu adalah untuk bagian plasenta ya. Oke, untuk air ketuban sendiri ini adalah juga mempengaruhi pada saat proses persalinan ya. Normalnya yaitu air ketuban itu kira-kira 1000 sampai 1500 cc. Nah, dari mana di sini air ketuban itu berasal? Ya, air ketuban itu berasal dari kencingnya janinnya. Ya, ketuban itu kan melindungi janinnya, tapi janin yang di dalam ketuban itu ya dia kencing di situ dan itu menjadi air ketuban. Ya, lalu ada transudasi dari